الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tahu cukup karena kesehatan karena setelah dilakukan sudah tujuannya sudah tidak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal 'ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adabin alim. Qul huwarrahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in aslaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfirullahaladzim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Walhamdulillah. Billahi rabbana anta. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi wa alhamdulillah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah fi kulli hal. Allahu Akbar. Allahumma barik wa hamd. Subhanallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamd. Segala puji bagi Allah yang semua takdir, nasib, kehidupan kita ada di tangan Allah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian yang saya sampaikan tadi malam, bahwa puasa itu adalah usaha empty out, usaha untuk melakukan takholi, pengurasan, pembersihan dari berbagai macam penyakit-penyakit yang begitu banyak di dalam diri. Selanjutnya, penyakit di dalam diri ini yang harus kita singkirkan adalah discontent of Allah's decree. Tidak menerima, tidak senang, tidak puas, tidak ridho dengan apa yang Allah tentukan buat kita. Kalau sudah cerita tidak puas ini diperturutkan, jadinya kita menyalahkan semua, kita salahkan. Sakit sedikit, kita salahkan orang. Lama-lama kita salahkan Allah. Diuji sedikit, kita salahkan banyak orang. Inilah awal dari stres. Orang yang tinggal di negara-negara maju, di Amerika ini, orang mudah stres. Karena gantungannya itu rapuh. Sementara kekuatan seorang yang mengaku beriman itu ya ada pada ridho itu. Kalau ridho ini sudah hilang, ya jadilah dia yang dikedepankan. Apa itu? Ya, sisi keegoannya, sisi merasa paling bisa menentukan. Padahal begitu nanti datang berbagai macam persoalan, nggak siap dia. Wah, ini tidak fair, ini tidak adil. Jadi berontak terus. Sisi kemanusiaan kita itu kan memang punya potensi untuk memberontak, karena Allah kasih kita itu ya sifat untuk kritis. Tapi kalau terlalu mengedepankan sisi kritisnya, tidak ada sisi untuk menjadi hamba yang ridho. Nah itu ilmuwan modern itu, apakah matematikawan, fisikawan, itu banyak yang ateis itu. Karena terlalu cerdas, merasa diri cerdas, apa katanya? Everything have been revealed by the knowledge. Ya. There is no secret, tidak ada rahasia in this world because everything have been revealed by knowledge. Segala sesuatu sudah terungkap oleh ilmu, jadi tidak ada lagi rahasia. Only the ignorance people who worship to God, katanya. Nah, orang-orang bodoh itu yang mau menyembah Allah itu sombong sekali. Padahal seorang yang mengaku beriman itu, yang kita pertahankan itu adalah kita mengejar ridho Allah. Status, popularitas, kekayaan, gelar, pangkat, nggak ada itu. Kalau Allah nggak ridho, yang kita kejar adalah fata morgana dan mirage. Ya. Kalau Allah nggak ridho untuk apa? Tapi kan orang untuk urusan dunia ini pokoknya mati-matian dikejar. Allah mau ridho apa tidak, nomor 18. Nah, nanti begitu datang ujian, tak siap. Ya. Maka ilmu ridho itu adalah ilmu di mana kita merasa diri di hadapan Allah itu siap untuk diatur oleh Allah. Kita punya
Dan dikasih Allah kekuatan. Kita ini bukan malaikat. Kalau malaikat itu udah patuh wajar. Ya, karena memang diciptakan untuk patuh. Nah, kita ini dikasih potensi untuk mengkritisi, tapi ujungnya adalah ilahi anta maksudi. You are my final destination. Oh my God, you are my priority. I put you on the top rank. Ya, all of my desire, all of my dream, you my first priority. Harusnya kan begitu. Ilahi anta maksudi, warido kan makseluki. Engkau tujuanku, ridhomu yang aku kejar ya Allah. Apapun posisiku di dunia ini, tetap engkau adalah yang aku kejar, ridhomu ya Allah. Sekarang kan orang mau mengejar-ngejar semuanya, ini, itu. Tapi tidak ada konfirmasi sama Allah, ya Allah apakah engkau ridho. Begitu dapat ujian nggak siap, stres, depresi, commit suicide. Bahkan banyak orang yang tinggal di negara maju itu setelah disurvei, ternyata yang membuat banyak kematian di dunia ini bukan kecelakaan, bukan musibah. Seolah-olah kematian itu karena musibah itu lebih banyak, karena pas selalu diberitakan. Tapi kalau yang bunuh diri itu kan nggak diberitakan secara masif, jadi kita lupa kematian terbesar di negara-negara maju itu karena bunuh diri. Nah, itu kenapa nggak kenal dengan ilmu ridho? Ya kan? Kita juga ibadah harus belajar mengejar ridho Allah itu. Ya Allah, tidak ada yang aku kejar ya Allah. Asal engkau ridho dengan ibadahku, ridho dengan sujudku, ridho dengan rukukku, ridho dengan puasaku, cukup itu bagiku ya Allah. Aku tidak minta yang lain. Wah, itulah yang namanya orang bertauhid, mengaku beriman itu dipastikan lebih tenang. Itu yang mau kita kejar itu. Kalau ketenangan itu hilang, itu dipertanyakan itu. Zikirnya yang selama ini la haula wala quwata illa billah itu mana? Ya, akhirnya hidup dalam kegelisahan. Kalau kita sudah mengawali dengan ridho itu, Allah pun jadi ridho sama kita. Nah, dalam Al-Quran itu disebutkan waridwanullahi akbar. Bahkan melebihi surga sekalipun. Surga itu cuma makhluk. Levelnya di bawah. Dibanding kalau Allah ridho sama kita. Ya. Sang pemilik surga itu ridho sama kita. Ibaratnya kalau kita nanti diberikan privilege masuk dalam surga itu, Allah yang langsung mengantarkan. Karena dari awal itu sudah Allah yang ambil air. Jadi hamba aku masuk dalam surga, begitu di surga Allah yang mengantarkan. Mau apa? Bahkan kita minta pun Allah tahu apa yang membuat kita bahagia. Itu kalau yang kita kejar itu. Tapi selanjutnya orang kadang tertutup tidak mengejar itu. Ya pokoknya dapat dulu. Ya, lihatlah sekarang kompetisi hidup. Ingin jadi ini, ya kalau enggak lewat suap menyuap enggak bisa. Malu gitu. Ada oknum ingin jadi artis, apalagi kalau perempuan, nah, jadi makanan produser itu. Mana ridho Allah itu enggak ada. Itu yang mau bikin orang mudah stres. Jadi discontent of Allah sendiri itu, ketidakpuasan atas ketetapan Allah itu harus kita buang. Kita harus puas. Kita sudah maksimal, kemudian udah kita ridho apapun. Saat kita sakit kita ridho, saat diuji Allah kita ridho, aku pantas untuk sakit ya. Aku ridho dengan sakit ini, jadikan keridhoanku ini menjadi jalan kesembuhan. Tidak kita bolak-balik, why, kenapa kok dia begini? Ini hidup gak fair, gak adil. Kalau gak ridho, gak susah.
Saya dulu ingin sekali itu S2 dapat berupa beasiswa Fulbright. Tahun 2 tahun belajar TOEFL. TOEFL-nya sudah 580. Tapi takdirnya tidak bisa. Tak lulus juga, dan 2 kali mencoba Fulbright. Tapi ternyata Allah menakdirkan saya ke Amerika bukan untuk kuliah, untuk yang lain namanya. Mudah-mudahan ini buah dari ridho. Kalau enggak itu, hanya stres saya. Belajar TOEFL itu bertahun, tak keluar kamar itu, kecuali untuk yang penting. TOEFL, as of English, as a foreign language. Tapi enggak juga diterima. Itulah pentingnya ilmu ridho. Kalau orang sudah dapat ilmu ridho itu, ya ujian seperti apapun, aku ridho ya Allah. Kan namanya hidup itu memang untuk ujian. Jadi kalau ada pertanyaan, kapan ujian hidup itu berakhir? Berakhir saat ujian itu kita anggap sebagai sebuah kenikmatan juga, dinamika hidup juga. Nah, ilmu ridho. Ini kontrol itu billah, kontrol itu billah. Itu yang pertama. Merasa tidak ridho itu diskonten Allah sendiri. Yang kedua, apa yang harus kita empty out? Yang harus kita empty out itu adalah sifat tidak qanaah. Kita berjuang mati-matian, gelisah terus-menerus untuk mendapatkan yang kita inginkan. Semangat itu perlu. Tapi kalau tidak ada rasa qanaah, ya akhirnya kata Rasulullah, kalau hilang rasa qanaah berarti kita sudah putus hubungan sama Allah. Maksimal memang harus kita lakukan usaha yang maksimal. Tapi kalau hilang rasa qanaah, itu memutuskan hubungan kita sama Allah. Apalagi harganya kita sebagai hamba Allah kalau sudah putus hubungan sama Allah. Ya. Makanya kita merasa miskin terus. Ya, kenapa hilang qanaah? Tiap hari membanding-bandingkan. Ya. Tak pernah merasa cukup, kerja keras 24/7 ya, untuk urusan dunia mati-matian, karena tak ada rasa qanaah. Capek hidup ini kalau tidak ada rasa qanaah. Banyak orang masuk surga karena hartanya, tapi lebih banyak yang masuk neraka karena harta. Yang miskin juga bisa masuk neraka. Kalau tiap hari tidak pernah qanaah, sedih terus gara-gara urusan harta. Ya, saya dulu pernah bawa jamaah umroh itu gara-gara tak kehilangan momen untuk belanja, itu ngamuknya nggak selesai sampai Jakarta. Ya, ada tempat dia katanya belum ke situ mau belanja, tapi waktu giliran ke Raudhah nggak bisa, dia biasa-biasa saja. Ikut berangkat ke Makkah mau belanja atau mau ibadah. Ya. Kita itu kalau belum diberikan, tidak ada rasa cukup, gelisah terus menerus, miskin, merasa miskin terus menerus, berarti kita sudah hilang rasa qanaah. Itulah puasa ini menyingkirkan sifat kalau kita merasa tidak qanaah. Dan yang terakhir, apa yang harus kita empty out saat kita berpuasa ini? Itulah yang namanya tawakal. Tawakal itu bukan malas. Tawakal itu setelah kita berusaha, kita titipkan urusan kita kepada Allah. Aku sudah berusaha ya Allah, selanjutnya aku titipkan kepada Engkau. Justru dengan kita titipkan sama Allah, tangan Allah yang bekerja selanjutnya. Kalau tangan Allah yang bekerja, apa yang susah bagi Allah? Sebetulnya yang mudah bagi Allah. Kalau kita belajar para kekasih Allah dulu, ada dia sudah sampai di level tajrid namanya. Itu apa tajrid? Ya. Level tajrid itu bukan level
asbab lagi, bukan level kausalitas. Kalau kita kan kebanyakan masih pakai sistem kausalitas. Kalau saya mau gelar doktor harus S3, pakai kausalitas begitu. Kalau saya mau lebih bagus kehidupannya, naik pangkat, banyak nabung, itu kan kausalitas. Itu dipentingkan supaya hidup kita sesuai dengan hukum alam. Tapi ada titik di mana Allah memilih hambanya tidak pakai kausalitas itu. Ya. Apapun yang dia mau, sampai aja dia. Apapun kebutuhannya dicukupkan oleh Allah. Allah yang langsung mencukupkan kok. Bahkan apa yang Allah ketahui, dia juga mengetahui karena Allah mau hambanya itu mengetahui. Itulah kalau orang sudah level tawakalnya itu, tawakal maksudnya mewakilkan kepada Allah urusannya. Itu sudah beda itu. Orang sudah di level ini hidupnya tenangnya, lapangnya, bahagianya itu luar biasa. Bagi dia urusannya sudah diselesaikan sama Allah. Allah memilih dia menjadi kekasihnya. Makanya dalam Al-Quran itu wa may yatawakkal 'Allah fahuwa hasbuh. Kan itu. Yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Loh, kalau sudah Allah yang mencukupkan, apa lagi yang mau dikejar? Jadi kalau hilang sudah rasa tawakal, hilang rasa qanaah, hilang rasa ridho di dalam hidup ini, apa yang mau kita kejar dari puasa ini? Padahal itulah hakikat dari bertauhid itu. Maka ada istilah tauhid itu tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Ilahi anta maksudi waridhoka maksudi. Oh, tujuanku ridhomu yang aku kejar. You are the only, the one and the only, my priority. Itu uluhiyah. Tidak ada yang paling aku kejar kecuali engkau. Tidak ada kebahagiaan yang paling aku tuju kecuali engkau, ya Allah. Engkau my treasure. Kau harta karunku yang paling berharga. Itu kalau uluhiyah. Kalau uluhiyah sudah terkait dengan Allah Maha Pengatur. Allah menyebutkan dirinya Rabbus samawati wal ardh. Alhamdulillah Rabbul alamin. Allah dari sekalian alam. Allah yang mengatur. Maka Imam Ibnu Athaillah mengatakan, arih nafsaka min at-tadbir, arih nafsaka, tenangkan, jangan mau ikut campur semua urusan dunia ini. Ya, kita protes orang kok bisa dia ke Amerika, padahal dulu Inggrisnya belepotan, apa kita harus, emang orang ke Amerika tuh harus bahasa Inggrisnya bagus tuh. Kalau Allah bilang berangkat. Itulah namanya tauhid af'al. Kalau udah tauhid af'al, kita tenang. Emang Allah yang mau. Kita protes, kok bisa dia jadi dokter? Dulu aja kuliahnya IP-nya nggak sampai 2 itu. Loh, semua kita protes. Kok bisa istrinya begitu? Padahal dia nggak ada apa-apanya. Kok istrinya kok kayak jadi princess? Dia nggak. Nah, ngapain kita protes-protes? Itulah kita nggak praktekkan tauhid af'al. Kok tega dia ngomong begitu sama aku? Padahal dulu aku biayai dia tinggal di rumah. Nah, kok jadi kita yang menjadi Tuhan mau menentukan orang harus begini, orang harus begitu, orang harus terima kasih. Tauhid af'al. Orang kadang-kadang orang baik mengatakan yang buruk buat kita bersyukur kita ngerti tauhid af'al. Dan mudah kita bisa menyingkirkan 3 ini saat kita berpuasa dan Allah tahu betul kualitas hati kita, hidup kita jauh lebih tenang. Itulah target kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, membuat ibadah kita semakin khusyuk, hidup kita menjadi jauh lebih tenang karena mengandalkan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat subuh masih jam 6.15. Iqomah sholat subuh, fajar prayer in Masjid At-Tahir, Los Angeles, California. Sholat subuh jam 6.15. Fajar prayer 6:15. Real man
come to masjid for subuhan. Jazakumullah khairan.